Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dengan kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Salat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim. Kegiatan salat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan salat di dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Salat merupakan suatu ibadah yang istimewa di dalam Islam karena perintah pelaksanaannya diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Salat dijadikan sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Mengerjakan salat merupakan tanda awal keislaman, sedangkan meninggalkan salat merupakan tanda awal kekafiran. Menurut syariat Islam, praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk, tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantahan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil mengenai kewajiban pelaksanaan salat terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maupun ijma' para ulama. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat ada 9, yaitu Islam, berakal, mumaiz, bersuci, menutup aurat, bersih dari najis, mengetahui waktu pelaksanaan salat, menghadap ke kiblat, dan memiliki niat. Selain itu, terdapat rukun salat yang jumlahnya sebanyak 14 macam, gerakan dan ucapan, serta 8 hal yang membatalkan salat. Salat secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu terbagi menjadi 5 waktu tertentu, yang dikerjakan setiap hari dan bersifat wajib. Sementara itu, salat sunnah bersifat dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, khususnya pada hari raya Islam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Salat adalah tiang agama, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan salat, berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Berikut ini beberapa alasan mengapa salat disebut sebagai tiang agama. Salat merupakan pondasi terbaik bagi amal kebaikan di dunia dan rahmat di akhirat. Salat merupakan pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Salat wajib dikerjakan tanpa ada pengecualian, meskipun sakit, sedang berpergian, dan lain-lain. Salat merupakan kunci, sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan amal perbuatan manusia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah meletakkan sebuah hadis dalam kitab syahihnya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan sebuah kejadian yang dialami salah seorang sahabat bernama Halaf bin Ra'afi radhiyallahu anhu. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah sahabat yang mulia Halaf bin Ra'afi. Ia pun melakukan sholat. Selepas sholat,
Sahabat tersebut ikut bergabung bersama sahabat yang lainnya, bermajelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengucapkan salam. Rasulullah pun menjawab salamnya. Sejurus kemudian beliau langsung mengucapkan, "Ulangi syalatmu, karena sebenarnya engkau belum melakukan sholat." Dengan penuh rasa hormat, ia pun menjalankan arahan tersebut. Sholat telah selesai, ia kembali bergabung dengan yang lainnya. Tak lupa, ia mengucapkan salam. Namun ternyata, peristiwa yang serupa kembali terulang. Ia kembali diminta untuk mengulang sholat yang telah dikerjakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, sahabat tersebut kembali mengerjakan arahan dan bimbingannya. Ternyata kejadian serupa pun kembali terulang. Ia diminta untuk mengulangi syalatnya di kali yang ketiga. Maka, dengan penuh kerendahan hati dan rasa tawadhu, serta rasa butuhnya dengan ilmu, sahabat Khalaf bersumpah dan menyampaikan kadar dirinya, memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajari tata cara sholat yang benar. Dengan penuh rasa kasih sayang, beliau pun bersabda, "Jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah hingga tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah iktidal, sampai engkau berdiri dengan tegak. Kemudian sujudlah, hingga tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah duduk di antara dua sujud sampai tumakninah. Kemudian sujud kembali, sampai tumakninah ketika sujud. Lakukan yang seperti itu dalam setiap syalatmu." Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Para ulama menamai hadis di atas dengan al-musiyyu fi syalatihi, orang yang jelek dalam syalatnya. Berdasarkan penggalan kisah di atas, diambil hukum bahwa gerakan sholat yang disebutkan dalam hadits adalah rukun-rukun sholat, serta tidak gugur dikarenakan lupa atau ketidaktahuannya dalam masalah hukum-hukum sholat. Hal ini berdasarkan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi syalatnya, serta peniadaan sholat yang sudah dikerjakan. Pada hadits di atas juga diambil faedah bahwa di antara rukun sholat adalah tumakninah yang dikerjakan pada setiap gerakan sholat. Melihat realita masyarakat di sekitar kita, ternyata banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan rukun yang satu ini. Terlebih di bulan Ramadan. Mereka bersemangat memperbanyak jumlah rakaat syalatnya. Bersamaan dengan itu, mereka juga berusaha menyelesaikan sholat dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Semakin cepat, semakin banyak jamaah yang di belakangnya. Kita sedih ketika mendapati berita di media massa viral, sholat tarawih 23 rakaat hanya 12 menit. Ditambah lagi, banyak orang yang like dan membenarkan perbuatan tersebut. Sungguh sangat memprihatinkan. Ketahuilah, tata cara sholat yang mereka kerjakan setidaknya telah menyalahi beberapa aturan, di antaranya 1. Tidak menunaikan rukun sholat, yang paling nampak adalah tumakninah atau bersikap tenang. Hal ini berdasarkan hadits di atas. Perbuatan tersebut juga sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari syalatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari syalatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Atau beliau bersabda, ia tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Syahih At-Targhib 524. 2. Berbeda dengan keadaan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sholat yang dilakukan dengan super cepat, sungguh sangat berbeda jauh dengan praktik nyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah melakukan sholat sampai-sampai kakinya bengkak, dikarenakan panjangnya sholat beliau. Suatu ketika,
Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang keadaan sholat tarawih suaminya. Maka ia menjawab, beliau melakukan sholat 4 rakaat. Jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya sholat beliau. Demikian juga para sahabat serta generasi-generasi setelahnya, selalu berusaha memperbagus syalatnya. 3. Di antara hikmah sholat adalah akan mencegah dari perkara keji dan mungkar, serta adanya rasa khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, seorang bisa tadabbur dengannya, sehingga akan muncul rasa khasyah yang akan mempengaruhi jiwanya, sehingga terhasilkan perbuatan baik, serta meninggalkan dari perbuatan keji. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertimpa sakit, yang dengannya beliau wafat, beliau pun meminta kepada istrinya agar memerintahkan Abu Bakar Ash-Shiddiq menggantikan imam sholat. Maka, Aisyah meminta uzur, dikarenakan keadaan Abu Bakar yang tidak mampu menahan tangisannya ketika membaca Al-Quran, namun beliau pun tetap memintanya. Maka, itu semua tidak bisa didapatkan, melainkan dengan sholat yang tenang dan tidak tergesa-gesa. 4. Memberatkan manusia. Tata cara sholat yang super cepat justru akan memudarati manusia, terlebih kepada orang yang sudah berusia renta. 5. Sebagai bahan candaan dan lelucon. Demikian realitanya, ketika ada yang menonton video tersebut, kesan yang muncul pertama kali ialah lucu. Sementara menjadikan agama sebagai candaan merupakan sebuah keharaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya, kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Surah At-Taubah ayat 65-66. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.